Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, sudah siap belajar kan? Ya, sekarang perhatikan gambar ini. Ya, apa yang kalian lihat di gambar ini? Di dalam gambar ini ada beberapa makhluk hidup, yaitu ada hewan dan manusia. Masih ingatkah kalian apa ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Nah, bagaimana makhluk hidup itu bernapas? Dengan apa mereka bernapas? Kemudian apakah hewan dan manusia memiliki organ pernapasan yang sama? Ya, tentu penasaran kan? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh sebab itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga agar kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Berikut beberapa contoh serangga. Serangga memiliki kaki lebih dari 4. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh yang disebut dengan trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Coba perhatikan baik-baik mengapa mulut ikan tersebut membuka dan menutup. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Kemudian rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ketika katak sudah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Alat dan sistem pernapasan pada hewan melata atau reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan atau trakea, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung kemudian menuju trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang membantu burung saat terbang, kantong udara juga membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung,
tekak atau faring, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang di dalamnya terdapat alveolus. Udara masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Fungsi laring yaitu untuk menghasilkan suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Fungsi yang lainnya yaitu untuk melindungi saluran pernapasan, mengarahkan makanan masuk ke esofagus, menghubungkan faring dan trakea, serta melindungi tabung trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan atau trakea terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masih berhasil lolos dari hidung. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak hebat, kini kalian telah mengetahui semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita di awal tadi kan? Sekarang kerjakan tugas kalian dengan baik dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.